hari ini saya akan share tentang bebas dari keserakahan. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada kita bagaimana keserakahan merupakan sebuah kebodohan. Saya mau mengangkat kisah tentang orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dari ayat ini Lukas 12 ayat yang ke-15 sampai dengan 20 dengan judul perikop orang kaya yang bodoh, ada dua hal yang Yesus tekankan. Yang pertama, harta bukan segalanya. Hidup manusia tidaklah bergantung dari harta. Lukas 12 ayat 15b dikatakan, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Banyak orang yang berkata bahwa uang adalah segala-galanya, tetapi Yesus menekankan di ayat ini bahwa uang atau harta bukanlah yang segalanya. Hal kedua yang Yesus tekankan adalah ukuran kesuksesan di mata Tuhan berbeda dengan ukuran kesuksesan hidup kita di mata dunia. Ukuran kaya di mata Tuhan itu sangat berbeda. Lukas 12 ayat 21 dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kalau menurut ukuran dunia, orang kaya ini sangat sukses hidupnya. Dia punya begitu banyak harta sampai-sampai lumbungnya tidak cukup. Dia harus bangun lagi lumbung yang baru. Tetapi menurut ukuran Tuhan, orang ini sama sekali tidak kaya. Kenapa? Mengapa orang ini tidak kaya di mata Allah? Jawabannya adalah karena ia serakah. Orang yang serakah itu fokus hidupnya hanya memperkaya diri sendiri. Bagi Tuhan, orang kaya ini sama sekali tidak kaya di mata Tuhan karena ia hanya memperkaya dirinya sendiri. Amsal 30 ayat 15a berkata, si lintah mempunyai dua anak perempuan yang namanya untukku dan untukku. Orang yang serakah itu fokus hidupnya cuma untuk dirinya dan dirinya dan dirinya. Apa yang dia bisa dapat untuk dirinya sendiri, bagaimana dia memperkaya dirinya sendiri, apa yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Saya ingin share bagaimana kita bisa menemukan penangkal keserakahan. Tentu saya percaya umat Tuhan tidak mau hidup dalam keserakahan. Dan bagaimana kita belajar untuk tidak serakah? Kuncinya adalah belajar untuk tidak hidup untuk diri sendiri. Jangan fokus memperkaya diri sendiri, jangan mementingkan diri sendiri, dan belajar menempatkan orang lain lebih utama daripada kita. Filipi 2 ayat yang keempat berkata begini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kunci dari bebas dari keserakahan adalah kita harus belajar tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, tapi memikirkan kepentingan orang lain, memikirkan kepentingan orang banyak. Ketika dalam hidup ini seseorang diberikan kesempatan untuk memperoleh sebuah jabatan yang tinggi dan dipercaya atas nasib hidup orang banyak, harusnya dia memikirkan apa yang dia harus lakukan untuk memajukan kehidupan orang banyak, apa yang dia harus lakukan untuk kepentingan hidup orang banyak. Tapi sayangnya kebanyakan orang ketika mereka mendapat sebuah jabatan yang mereka pikirkan berapa keuntungan yang mereka bisa dapatkan. Ketika ada yang punya kepentingan, pasti ada yang dikorbankan. Yakobus 3:16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketika ada intrik-intrik kepentingan diri sendiri, orang akan mulai mengorbankan yang lain supaya dirinya diuntungkan.
Saya keliling Indonesia berusaha menolong anak-anak di pedalaman untuk bisa sekolah. Tantangan-tantangan yang kami hadapi cukup banyak, dan salah satunya yang sangat-sangat mengganggu adalah ketika kami bertemu dengan orang-orang yang punya jabatan tetapi punya kepentingan. Bukannya mereka menolong kami supaya bisa mensejahterakan masyarakat mereka, tapi justru sebaliknya. Orang-orang yang punya kepentingan, baik politik maupun agama, yang justru menjadi penghalang dalam sebuah gerakan di dalam mengentaskan kemiskinan di rakyat Indonesia. Saya sayangkan, saya percaya harusnya ketika kita mengedepankan kepentingan orang banyak, kita harusnya bisa menyingkirkan semua kepentingan diri sendiri. Saya ingin share dua hal yang menjadi musuh dari keserakahan. Kalau Anda ingin terbebas dari keserakahan, musuh dari keserakahan yang pertama adalah mengerti kata cukup. Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan begini, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji dalam hidup kita bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Dan kalau kita tidak mau jadi hamba Tuhan, firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata, kita harus belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Kita harus belajar berkata cukup untuk diri kita sendiri, supaya kita bisa punya lebih buat orang lain. Seperti yang saya tulis dalam buku saya, Knowing Enough. Saya ingin mengajarkan sebuah prinsip yang saya hidupi. Yang pertama, ambil secukupnya. Saya ingin kasih contoh dalam khotbah ini, hal-hal praktikal yang saya lakukan dalam hidup saya sehari-hari. Hal yang pertama yang saya lakukan tentang prinsip hidup ambil secukupnya adalah setiap kali saya diberi berkat berupa makanan atau apapun oleh siapapun, saya hanya mengambil yang secukupnya untuk saya. Saya akan kasih contoh makanan. Ketika mama saya kirim makanan ke rumah, mama saya kirim 3 loyang kue. Yang saya lakukan adalah saya buka salah satunya dan kemudian saya potong seberapa banyak yang dibutuhkan untuk orang-orang yang tinggal bersama saya. Kemudian sisanya saya bagikan ke anak-anak di asrama maupun staf di kantor kalau itu cukup. Saya lihat seberapa banyak yang saya bisa bagikan, lalu saya akan bagikan untuk yang lainnya. Jarang sekali saya mau menyimpan makanan di freezer karena saya pikir makanan yang fresh selalu yang terbaik. Makan itu ada batasnya. Kita nggak mungkin bisa makan semua makanan. Bayangkan kalau mama saya kirim 3 loyang kue dan berpesan, jangan bagi-bagi ya. Mana mungkin saya bisa makan 3 loyang makanan. Saya pikir saya paling hanya makan 1 potong atau 2 potong dengan kopi di pagi hari. Nikmat bukan? Daripada disimpan-simpan di kulkas, belum tentu juga ingat, belum tentu juga dimakan. Jadi saya selalu berpikir lebih baik dibagikan kepada yang membutuhkan. Anak-anak kos contohnya. Kemudian belajar berkata cukup. Prinsip hidup saya tentang mengambil yang secukupnya adalah setiap kali saya menerima kado dari siapapun, kalau saya melihat bahwa kado yang diberikan itu saya tidak butuh, saya akan menyimpannya dalam keadaan baru, supaya sewaktu-waktu saya bisa memberikan kepada siapapun yang butuh. Anda tentu pasti senang diberi barang yang baru. Oh Bu Heni, barang yang dikasih yang murah-murah. Oh tidak, yang dibutuhkan atau tidak. Meskipun tas itu bermerek, kalau saya rasa saya tidak butuh, saya akan simpan dan bagikan ke staf-staf saya. Mungkin jadi kado buat hari ulang tahun mereka. Kalau Anda ingin hemat, sebenarnya Anda tidak harus selalu membeli kado. Dengan menyisihkan berkat-berkat yang Anda terima, sehingga seandainya Anda tidak mau pakai, Anda bisa simpan dalam keadaan baru dan Anda bisa berikan kepada orang lain yang lebih butuh. Anda juga akan menghemat juga. Ambil secukupnya yang berikutnya adalah, saya percaya Anda pernah lihat ketika anak-anak kecil dibawa makan bersama-sama satu meja, mereka biasanya cenderung mengambil makanan yang mereka suka banyak-banyak. Misalnya contoh udang telur asin. Karena mereka suka udang, mereka akan ambil banyak-banyak taruh di piringnya. Nah, saya dari anak-anak saya kecil, saya sudah mendidik mereka ini bahwa mereka tidak boleh mengambil semuanya, mereka hanya boleh ngambil secukupnya supaya yang lain kebagian. Ketika anak-anak saya dan lazimnya anak kecil lainnya berkata, "Mama, nanti saya kehabisan." Saya selalu bilang gini, "Kalau habis, Mama pesan lagi."
Kita perlu sekali mendidik anak-anak kita dari kecil untuk tidak serakah. Itu salah satunya ketika makan bersama dengan orang banyak, sekalipun kita suka, jangan ambil banyak-banyak, sisakan untuk orang lain juga. Apalagi kalau Anda ditraktir orang makan, jangan rakus meskipun enak. Amsal 23 yang pertama berkata, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu, taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Ayat ini mengajarkan siapa kita dapat dinilai dari cara makan kita. Kalau Anda tidak mau dinilai sebagai orang yang serakah ketika Anda diajak makan oleh orang kaya atau atasanmu, pastikan Anda tidak serakah, Anda memesan secukupnya. Saya pernah mengajarkan di khotbah-khotbah saya yang lain bahwa ketika Anda ditraktir makan sama orang, ingat aturan mainnya. Yang pertama, yang ngundang pesan duluan. Yang kedua, yang diundang tidak boleh pesan yang lebih mahal dari yang ngundang. Yang ketiga, jangan pesan minuman yang aneh-aneh, mentang-mentang Anda ditraktir orang, jangan aci mumpung, kecuali yang mengundang memesankan. Paling murah itu biasanya di restoran teh tawar panas atau air putih, tapi air putih pun lihat-lihat. Kalau botolnya kaca, wah itu mahal sekali harganya. Yang keempat, jangan take away, jangan alasan punya anak di rumah dan lain sebagainya. Itu salah satu tips yang saya pernah ajarkan untuk memastikan kita mengerti bagaimana kita hidup jadi berkat ketika kita diajak orang lain untuk makan. Prinsip hidup yang kedua, tadi yang pertama adalah mengambil yang secukupnya. Bagaimana kita bisa menang dari keserakahan? Musuh dari keserakahan adalah kemurahan hati. Saya dan Jojo memegang prinsip untuk selalu berbagi, setia memberi. Amsal 21 ayat 26 berkata, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Saya sama Jojo punya komitmen menabur rutin setiap bulan. Anggarkan dalam keuangan bulanan Anda, setiap tanggal berapa Anda mau nabur untuk siapa. Saya sama Jojo lakukan itu. Kalau boleh jujur, kami menabur sekitar 30% dari berapapun yang kami peroleh. Jadi setiap bulan itu kami menganggarkan di awal bulan, kami memberkati si A, si B, si C, lalu kemudian di pertengahan bulan ketika kami terima berkat lagi, kami salurkan lagi, lalu ketika di akhir bulan kami terima berkat lagi. Jadi saya dan Jojo mendisiplin diri, setiap kali kami terima berkat, kami menyisihkan itu untuk orang lain. Bahkan sampai dengan 50% dari apa yang saya terima, saya bagikan untuk orang lain. Dan kenapa begitu? Karena saya rasa saya cukup. Kalau kita ngerti kata cukup dan kita komitmen untuk selalu menabur, kita akan bisa menjaga hati kita untuk tidak serakah. Nah, bagaimana caranya kita masih punya cukup tabungan untuk diri sendiri? Dulu saya pernah punya teman di Australia, murah hatinya luar biasa, tapi kurang berhikmat. Kurang berhikmatnya bagaimana? Semua penghasilannya dikasih orang. Wah, luar biasa, baik hati, tapi kekurangan. Nah, bagaimana supaya jangan sampai kita tidak kekurangan, kita masih bisa menabung, tapi juga kita masih bisa menabur. Nah, saya belajar untuk tidak meningkatkan gaya hidup sekedar menghabiskan berapapun penerimaan. Jadi contoh, saya mengatur keuangan keluarga kami. Saya sudah tahu untuk uang sekolah butuh berapa, cicilan KPR rumah butuh berapa, untuk biaya rumah tangga, listrik, air, makan kira-kira berapa. Nah, saya tidak mau gaya hidup ini ditingkatkan hanya karena melihat kami terima berkat lebih. Karena apapun yang saya bisa tabur, saya tabur. Selebihnya saya tabung buat masa depan anak-anak saya. Oleh karena itulah ketika masa sulit datang, kami masih bisa makan karena saya punya tabungan. Nah, bagaimana kita bisa menabur kalau kita sendiri kurang? Nah, tetapkanlah untuk menabur setiap kali Anda punya pemasukan sehingga hati Anda tidak terjerat oleh keserakahan. Saya ingin share bahwa kunci untuk bebas dari keserakahan adalah memberi. Tapi tahukah Anda, memberi juga merupakan kunci dari kebahagiaan. Kisah Rasul 20 ayat 35, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kok bisa? Kenapa memberi membuat orang bahagia? Karena orang yang murah hati itu banyak sahabatnya dan dikelilingi oleh orang-orang yang mendoakannya supaya sehat dan panjang umur. Saudara harus tahu kalau sampai kita pelit, kita pasti didoain cepat mangkat, cepat terlambat. Kita pasti tidak punya teman. Siapa yang senang dekat-dekat dengan orang pelit? Yang kedua, saya dan Jojo ngalami ketika kami membantu orang, kami selalu didoakan. Berkali-kali saya hampir celaka, tapi saya tahu
berkat doa-doa orang-orang banyak lah, saya dan cucu bisa tetap sehat dan bertahan sampai hari ini. Amsal 19 ayat 6 berkata begini, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang yang murah hati itu pasti banyak temannya. Tidak harus selalu berupa uang. Orang-orang yang murah hati dalam bercerita hal-hal lucu, itu pun pasti banyak yang gemar. Kami menemukan orang-orang yang murah hati dalam sekedar tersenyum saja, temannya banyak. Tuhan itu menyediakan benih bagi para penabur. Saya belajar prinsip firman Tuhan ini bahwa ternyata gini, ketika kita bisa menabur, itu bukan karena kita baik, kita murah hati. Karena sesungguhnya benih untuk kita tabur itu berasal dari Tuhan sendiri. Ketika Tuhan memberkati kita, kita harus sadar bahwa Tuhan memberikan benih untuk ditabur dan benih yang untuk kita makan sebagai roti. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 berkata gini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 10 berkata, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya ingin cerita sebuah kesaksian yang luar biasa. Salah satu sahabat kami di Sydney, Australia, beliau adalah gembala salah satu gereja jemaat Indonesia. Jemaatnya tidak terlalu banyak, tetapi hamba Tuhan ini, sahabat kami, merupakan hamba Tuhan yang betul-betul murni hatinya dan punya hati misi. Beliau disampaikan kepada jemaatnya bahwa beliau ingin sekali menabur buat pelayanan Tangan Pengharapan, yaitu untuk menolong anak-anak di pedalaman. Gereja ini mengadopsi salah satu dari feeding and learning center kami di pedalaman TTU Timor NTT. Nah, ketika niatnya ini disampaikan di depan jemaat, para penatua gereja ini datang menghampiri gembala ini setelah ibadah dan marah sama dia. Kenapa? Karena ternyata gereja ini sedang berencana membeli sebuah gereja. Karena mereka belum punya tempat ibadah sendiri, mereka masih menyewa. Nah, di saat dimana mereka harus beli gedung gereja, gembalanya ini malah memilih untuk komitmen menabur setiap bulan buat Tangan Pengharapan. Ketika ditegur oleh para penatua, sahabat kami ini berkata, Tuhan yang menyediakan benih bagi para penabur. Saya ingat dia cerita ini. Apa yang terjadi? Minggu depannya, sepasang suami istri mendatangi beliau dan berkata begini, Pak, Tuhan buat mujizat dalam hidup kami. Padahal kami sudah komitmen, kalaupun harus rugi, ya sudahlah. Tapi kalau Tuhan tolong, kami mau pakai ini untuk pelayanan misi. Dan luar biasa sekali, Tuhan tolong suami istri ini dan mereka bisa mendapat pertolongan Tuhan, uang mereka kembali yang seharusnya hilang. Nah, mereka datang ke gembalanya dan berkata ingin menabur ke Tangan Pengharapan melalui gerejanya karena mereka mendengar gembalanya berniat menabur setiap bulan untuk pelayanan Tangan Pengharapan. Keinginan dari gembala yang menabur untuk pelayanan misi melalui Tangan Pengharapan malah ternyata membuat gereja ini tidak harus keluar uang apa-apa, karena suami istri ini yang akhirnya menaburkan dana itu di muka. Tuhan yang menyediakan benih bagi para penabur. Dan luar biasanya, suami istri kok ini komitmen dengan dana support 5 tahun. Saya ingin bilang begini, ketika Tuhan menggerakkan hati kita untuk menabur untuk seseorang atau sebuah pelayanan, saya cuma mau bilang gini, Tuhan cuma butuh ketaatan. Jangan khawatir kita kurang, karena Tuhanlah yang menyediakan benih bagi para penabur. Ingat, setiap kali kita diberkati, ada 2 bagian. Ada yang boleh kita makan sebagai roti, ada yang jadi benih untuk kita tabur. Saya ingin tutup dengan ayat 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Pandemi berbicara banyak buat kita semua, bahwa harta tidak bisa dipegang. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, kata firman Tuhan. Hari ini banyak orang kaya yang mengalami kesusahan. Tapi jangan patah semangat, jangan patah arang.
tahukah Anda bahwa firman Tuhan mengajar kita supaya kita berbagi, kita memberi, dan kaya dalam kebajikan? Karena itulah yang akan kita tuai dalam kekekalan nanti. Hidup di bumi ini sementara, tidak ada yang bisa kita bawa mati. Apa saja yang Anda tabur di dalam hidup ini, itu yang akan Anda tuai di dalam kekekalan nanti. Jangan berhenti menabur, jangan lupa mengucap syukur.